saya upload di PMM, itu yang saya akan videokan nanti dan saya laksanakan di dalam kelas dengan bimbingan Bapak. Baik. Saya pinjam lihat dulu. Ini pertemuan keberapa ya, Bu? Yang ke-8. Ke-8 ya? Iya. Jadi ini MPP Iya. yang ke-8. Iya. Itu yang ke-7. Ya, yang oh ini yang ke-8. Ke-8. Oh, dia kopnya sambung. Iya. Nah, ini sudah langsung materi ya? Bukan, ini ada yang Tidak, dia punya judulnya ke-8-nya tidak ada. saya waktu upload. Oh ya, baik. Ini berarti Ke-8 tentang ke-8 ya. Nah, maksudnya langkah-langkah Iya. ini. Oke. Pertemuan ini pertemuan ke-8. Ke-8. Materinya tentang Bijaksana dalam bersosial media. bijaksana dalam Bersosial media. bersosial media. Oh ya, baik. Jadi nanti dari pertemuan untuk yang ke-8 ini adalah lanjutan dari yang ke-7. Jadi sudah materinya masih lanjutan ya, Bu. Iya, Pak. Kalau begitu Ibu nanti buatkan videonya sesuai dengan pertemuan yang ke-8 ini. Nanti setelah itu kita ketemu lagi untuk kita bahas kira-kira menurut Ibu apa yang masih kurang. Nanti baru itu kita kembangkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik. Selamat melaksanakan tugas sesuai dengan perencanaan yang Ibu sudah buat dan mudah-mudahan sukses dan bisa berdampak untuk peserta didik. Ya, terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini dan mudah-mudahan sehat walafiat walaupun dalam keadaan berpuasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sebelum belajar. Siapa yang pimpin? Oke, silakan. Teman-teman dan guru-guru, teman-teman dan para ibu guru, kita belajar pada kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa zidni ilman wasiat. Allah beri kami ilmu dan pemahaman yang luas. Amin. Berdoa selesai. Oke. Ya, yang baru datang silakan masuk. Ya, setelah kita memulai berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita dengan pahala yang luar biasa dan diijabah sebagai doa yang munajat dan berfungsi ilmu kita di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau absen dulu satu persatu ya. Nabila Mauli Putri Lestari, ada. Ahansa Salwa, Ansori Putra, Muhammad Ardiansa, Muhammad F. Ardiansa, Sastrawan Rahman, Khalid
apa macam-macamnya ya. Tapi itu juga ada fungsinya dikala kita mau antri barangkali untuk menghilangkan kejenuhan, ya kita main game. Asalkan jangan waktu sholat kita main game. Nah, di dalam bersosial media ini, bijaksana dalam bersosial media ada dasarnya dalam Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Siapa kira-kira yang bisa membacakan ayatnya? Oke. Bisa membaca Al-Quran? Oke. Yang saya sebutkan yang pertama menaikkan tangan yaitu Fahrul Azan. Silakan Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bina'ba'in fatayyabanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah dalam kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. ya. Jadi kesimpulan daripada isi kandungan dari ayat tadi itu menjelaskan tentang boleh, wahai orang-orang yang beriman, boleh memakai sosial media asalkan bisa memilah dan memilih apa yang kita bisa pakai yang ada manfaatnya buat kita, tidak merugikan orang lain. Kita ini diberikan penglihatan, pendengaran, ya. Tapi apa yang bisa kita lihat dari sosial media yang bisa bermanfaat bagi kita? Apa juga yang bisa kita dengar dari YouTube misalnya yang bisa bermanfaat buat kita dan tidak merugikan orang lain. Ini ada dasarnya. Jadi ada yang mengatakan apakah haram memakai HP? Tidak haram. Yang haram adalah apabila mempergunakannya dengan tidak sesuai dengan undang-undang, tidak sesuai dengan peraturan dan bisa merugikan pada diri kita sendiri. Nah, untuk pada materi ini lebih afdalnya dan lebih bisa dipahami, saya akan bagikan sebuah lembar kerja, kemudian dikerjakan sosial media itu bisa dipergunakan, manfaatnya apa, kegunaannya baik negatif maupun positif. Ya, jadi mungkin saya bagi satu persatu lembar kerja ini, kemudian dikerjakan, kemudian sebentar kita diskusikan. Ada yang bisa menyangka, ada yang bisa menambahkan, silakan dipaparkan di depan. Ya, jadi saya akan bagi lembaran kerja ini, kemudian dikerjakan ya. Ya. Berdua yang ini coba berdiskusi. Ya. Atau saya bagi 3 kelompok ya. Bagi 3 kelompok. Ya, berdiskusi. Ini ke sana. Ini kemudian di sini ini 5. 4. Ya, ini karena di sana. Ya. Jadi forum ini ya bertiga. Ya, sebentar. Prosentase masing-masing. Nah, jadi 3 kelompok ini dari mulai Salwa sampai Muhammad itu 1 kelompok. Ini berlima sini. Ini berempat. Sana ya? Ya. Oke.
permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Satu, jelaskan manfaat dari bidang sosial media di bidang-bidang seperti bidang pendidikan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang transportasi, dan bidang permainan. Soal nomor 2, jelaskan pengaruh atau dampak negatif maupun positif dari bersosial media. Ya baik, perhatikan. Kelompok 2, kelompok 3 bisa menyangga. Jelaskan manfaatnya. 1. Manfaat sosial media bidang pendidikan yaitu 1. Bisa menjadi sumber pembelajaran, 2. Bisa berbagi karya yang dibuat, 3. Bisa melakukan tugas-tugas kepada guru tanpa bertemu, 4. Mencari referensi tugas-tugas sekolah, ujian bisa lewat online, bisa belajar jarak jauh, dan menambah wawasan. 2. Manfaat sosmed bidang komunikasi, memudahkan menerima dan memberi info dari saudara, kerabat, orang tua, dan teman yang jauh. Manfaat sosial media bidang ekonomi, tidak menyita waktu untuk belanja. Kedua, murah, gampang, dan cepat. 4. Manfaat sosial media bidang transportasi, 1. Nyaman dan aman, 2. Mudah dan gampang. 5. Manfaat sosial media bidang permainan, 1. Mengisi waktu di saat antri supaya tidak terjadi kebosanan, 2. Hiburan di sela-sela kepenatan atau capek dari rutinitas sehari-hari. Nomor 2 adalah jelaskan pengaruhnya baik, negatif maupun positif dari sosial media. Pengaruh positif dari sosial media ialah mudah mendapatkan teman, bisa memperluas jangkauan berkomunikasi dengan orang-orang jauh. Dan dampak negatif dari sosial media adalah 1. Itu apabila disalahgunakan bisa berpengaruh dalam kehidupan secara individu, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Contohnya menyebarkan atau share video yang porno memiliki orang lain atau milik sendiri. 2. Sosmed dijadikan untuk main judi. 3. Sosmed dijadikan untuk menipu orang lain. 4. Sosmed dijadikan untuk melecehkan atau menghina orang lain. Kira-kira ada yang menyangga? Sudah pas? Oke. Sudah kertas katanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua. Oke. Dengan selesainya persentase tadi dari diskusi antar kelompok, dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, mungkin sebelum kita mengakhiri ada pertemuan kali ini, ada mungkin yang bisa mengambil hikmah dari pembelajaran ini atau apa yang diambil dari materi ini. Kira-kira siapa? Siapa? Dari kelompok 1 dulu. Banyak yang antusias ini. Dari kelompok 1 dulu. Bisa? Oke, saya persilakan. Sebut namanya. Ya. Iya. Atau langsung saja. Kesimpulan dari materi ini, kita harus bijak-bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oh ya, terima kasih. Tepuk tangan, aplaus untuk teman kita dan kemudian untuk refleksi dari materi ini. Yang kedua siapa lagi? Yang bisa? Oke, silakan. Kita harus menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin sampai merugikan diri kita dan orang lain. Oke, terima kasih. Aplaus juga untuk penjelasan dari materi yang kita bahas hari ini. Yang ketiga, kelompok 3 ada?
bijaksana dalam bersosial media. Kenapa? Karena kita sekarang ini sudah diliputi dengan IT yang begitu beragam macam. Jadi kita harus memakainya, mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Dengan selesainya materi ini, kita akan tutup dengan baca doa. Siapa yang kira-kira mau pimpin baca doa dalam penutup pembelajaran kita? Ya, oke. Karena banyak yang mau, jadi saya mungkin dengan ikhlas, ya ikhlas saja. Yang ini bisa pimpin doa. Doa penutup pembelajaran. Ya, ya, maju. Astagfirullah